Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Terungkap, benarkah umat Hindu mengubah kisah Nabi Adam menjadi Dewa Siwa? Mari kita selami rahasia sejarah dan percampuran budaya yang mengubah narasi klasik ini. Temukan bukti dan debat panjang yang membuka mata tentang bagaimana kisah Nabi Adam bisa berubah menjadi legenda Dewa Siwa. Saksikan penelusuran mendalam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Di perpustakaan tua sebuah universitas Islam di Jakarta, Ustaz Malik, seorang cendekiawan yang dikenal tegas dan berwibawa, menemukan sebuah manuskrip kuno yang memuat cerita tentang Adam yang ternyata berbeda dari versi yang dikenal dalam Al-Quran. Dalam manuskrip itu, ada catatan samar yang menyebutkan bahwa narasi tentang manusia pertama telah mengalami perubahan dalam perjalanan lintas budaya. Catatan itu, menurut beberapa sumber, muncul dari percampuran tradisi antara budaya Timur Tengah dan tradisi India. Rasa ingin tahu Ustaz Malik membawanya untuk menyelidiki lebih jauh asal-usul teks tersebut, mencari jejak-jejak historis yang mungkin menjelaskan bagaimana kisah Nabi Adam bisa diubah menjadi narasi yang mirip dengan sosok Dewa Siwa dalam tradisi Hindu. Ustaz Malik melakukan perjalanan ke berbagai arsip dan perpustakaan, mengumpulkan naskah dan teks-teks kuno dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, ia menemukan beberapa prasasti dan kitab yang bercerita tentang asal-usul umat manusia dalam konteks lokal di India. Salah satu teks itu menyebutkan sosok yang mirip dengan Adam, tetapi kemudian dikaitkan dengan dewa pelindung yang disembah di kuil-kuil kuno. Ia mulai menyusun peta intelektual tentang bagaimana suatu narasi bisa bertransformasi seiring berjalannya waktu, terutama di masa-masa pertukaran budaya antara pedagang Arab dan kerajaan-kerajaan di India. Dalam benaknya, muncul pertanyaan mendalam. Apakah ini sebuah rekayasa sejarah atau sebuah proses alamiah dari percampuran budaya yang tidak disengaja? Tak lama setelah penemuannya, Ustaz Malik mengundang para cendekiawan dari berbagai latar belakang untuk membahas temuan tersebut. Di sebuah seminar di universitas, ia mengundang Dr. Arjun, seorang ahli sejarah Hindu dari India, untuk berdialog. Dr. Arjun menyatakan, tradisi lisan dan tulisan selalu mengalami penafsiran ulang. Kisah Adam dalam konteks kami mungkin bukan dipalsukan tetapi diserap dan diadaptasi dalam kerangka budaya yang berbeda. Namun, Ustaz Malik menanggapi, dalam Islam, kisah Nabi Adam sudah ditetapkan oleh wahyu yang tidak berubah. Jika ada penyimpangan, itu adalah bentuk penyimpangan sejarah yang harus dikoreksi agar tidak menyesatkan umat. Perdebatan itu berlangsung panjang, dengan saling menyajikan bukti-bukti manuskrip, catatan sejarah, dan penafsiran ayat-ayat suci. Ustaz Malik mengutip Al-Quran. Dan kami jadikan kamu manusia sebagai suatu umat yang adil dan seimbang, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 143. Pertanyaan pun bergulir, apakah perbedaan narasi tersebut merupakan suatu rekayasa atau sekadar perbedaan interpretasi yang muncul dari konteks budaya yang berbeda? Dalam diskusi yang semakin intens, Ustaz Malik dan Dr. Arjun mengadakan pertemuan di sebuah pusat studi lintas agama di Delhi. Di sana, mereka dihadapkan dengan berbagai dokumen dan artefak sejarah yang memaparkan evolusi narasi awal umat manusia. Dr. Arjun menjelaskan, dalam tradisi Hindu, adaptasi cerita seringkali terjadi karena adanya sinkretisme. Hal ini bukan berarti bahwa kebenaran diabaikan, tetapi lebih kepada cara menginterpretasikan yang ilahi sesuai dengan konteks lokal. Ustaz Malik dengan tegas menyatakan, namun, ketika kebenaran wahyu terdistorsi, itu harus diklarifikasi. Umat Islam percaya bahwa wahyu Allah adalah final dan tidak berubah, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Jika ada upaya untuk memanipulasi sejarah tersebut, maka itu harus dibongkar. Dialog itu membuka ruang untuk saling pengertian. Meski tetap ada perbedaan pandangan yang tajam, mereka sepakat untuk terus mencari bukti-bukti konkret dari masa lalu yang dapat menjelaskan asal-usul perbedaan narasi ini. Ustaz Malik melanjutkan penelitiannya dengan mengunjungi situs-situs arkeologi di India. Di sana, ia menemukan prasasti dan lukisan dinding kuno yang menggambarkan sosok manusia pertama dengan atribut yang berbeda.
beberapa lukisan menunjukkan sosok yang kemudian diidentifikasikan oleh masyarakat setempat sebagai manifestasi dari Dewa Siwa. Ia mendokumentasikan setiap temuan dan mencatat perbedaan signifikan antara versi yang ada dalam tradisi Islam dan versi yang muncul di prasasti Hindu. Dalam catatannya, ia menuliskan, perubahan narasi ini seolah merupakan adaptasi yang disengaja, tetapi juga menunjukkan bagaimana budaya dapat saling mempengaruhi dalam kerangka sejarah yang panjang. Penemuan ini membuatnya semakin yakin bahwa terdapat unsur manipulasi dalam pengolahan narasi awal manusia di beberapa tradisi. Dengan segala bukti yang telah dikumpulkan, Ustaz Malik kembali mengadakan seminar internasional yang mengundang cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Dalam forum tersebut, ia mempresentasikan penemuannya dengan didukung oleh kutipan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan bahwa wahyu Allah adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh diselewengkan. Ia mengutip Quran Surah Al-An'am, dan jika mereka mendustakanmu, katakanlah, sesungguhnya sunat-sunatku dan sunat-sunat kalian, dan kamu akan mengetahui siapa yang lebih dekat kepada kebenaran. Al-Quran Surah Al-An'am, ayat 158. Diskusi itu memunculkan perdebatan hangat, tetapi juga membuka pintu untuk dialog yang lebih mendalam antar umat beragama. Beberapa peserta seminar mulai menyadari bahwa perbedaan narasi ini mungkin lebih kompleks daripada sekadar tuduhan pemalsuan, melainkan merupakan hasil dari proses sinkretisme budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Dalam perjalanan penelitiannya, Ustaz Malik bertemu dengan seorang cendekiawan Hindu, Ibu Mira, yang memimpin sebuah kelompok studi tentang mitologi dan sejarah. Ibu Mira mengungkapkan bahwa dalam tradisi Hindu, cerita tentang asal-usul manusia memiliki banyak lapisan makna. Mungkin, dalam perjalanan sejarah, beberapa elemen dari kisah Nabi Adam telah diadaptasi ke dalam narasi kita sebagai simbol kehidupan dan penciptaan, ujarnya dengan lembut. Ustaz Malik mendengarkan dengan seksama, meski hatinya masih bergolak, ia tahu bahwa kebenaran adalah milik Allah. Namun pertemuan ini mengajarkannya bahwa pencarian kebenaran seringkali melibatkan perjalanan melintasi batas budaya dan waktu. Diskusi antara kedua cendekiawan ini berlangsung panjang, membahas asal-usul teks kuno, konteks sejarah, dan penafsiran simbolik yang muncul dari pertemuan dua peradaban besar. Di bab terakhir untuk saat ini, Ustaz Malik menyimpulkan bahwa perbedaan narasi antara kisah Nabi Adam dalam Islam dan kisah yang berkembang di tradisi Hindu adalah hasil dari interaksi sejarah yang kompleks. Ia menekankan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tetap menjadi pedoman yang tidak bisa diubah, sementara adaptasi budaya dapat menghasilkan beragam interpretasi di berbagai belahan dunia. Ia menutup presentasinya dengan sebuah kutipan Al-Quran. Sesungguhnya hanya kepada Allah sajalah segala urusan kembali, maka mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ustaz Malik mengajak semua pihak untuk terus berdialog, mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, dan menghormati perbedaan yang ada. Namun, pencarian ini belum berakhir. Jejak-jejak sejarah yang masih tersisa, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan keragaman interpretasi yang ada, menjadikan perjalanan mencari kebenaran sebagai sebuah misi yang abadi. Begitu banyak misteri masih menunggu untuk diungkap, dan kebenaran sejati hanya akan diketahui oleh mereka yang terus berusaha dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati.